Terima kasih Tuhan untuk adanya dorongan di hati kami datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu ketimbang memuliakan nama manusia. Terima kasih Tuhan, di bawah jagat dan kolong langit ini tidak ada nama yang seperti Engkau, yang di dalamnya ada keselamatan, kepulihan, kesembuhan, kedamaian, kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Biar betul kata firman-Mu. Oh, lihat saudara bersaudara, alangkah indahnya. Ya Tuhan, tidak hanya saudara-saudara kami yang muslim yang baru saja merayakan Idul Fitri yang ditengarai dengan kekerabatan kerukunan. Kami juga, karena sabda-Mu jelas, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, aku hadir di tengah. Terima kasih ya Tuhan, bersihkan hati kami biar benih firman-Mu tidak hanya terselip saja lalu hilang, tapi tertanam dan tertancap kuat sehingga mampu untuk berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Gembala yang telaten, ngemong, dan menjaga kami sudah berdoa. Jemaat sekalian, mari kita berseru dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan, sukacita kita bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara yang melimpahkan kepada kita damai sejahtera dan dorongan yang saya sebut tadi dalam doa. Untuk kita, kalau orang Jawa kebatinan menyebut eling. Untuk kita ingat dan datang ke rumah Tuhan bersama-sama seperti pagi kita hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan kita sekali lagi, saudara. Saudara yang terkasih, berapa saat ini, ya sudah hampir 3 mingguan, jagat dan khalayak bangsa kita ini dihebohkan, diramaikan ya, oleh satu peristiwa korupsi yang disebut mega koruptor besar, saudara-saudara. Ya? Berapa angkanya saudara-saudara yang dikorup? 271 triliun, saudara-saudara. Ya? 271 triliun. Nek ditokokke rawon, saudara-saudara. Sak Bangil Pasuruan ini pasti kelelep, saudara. Besar sekali. Nah, kasus korupsi tidak berdiri sendiri. Ada asal muasalnya, saudara-saudara. Dari keinginan tidak mau kalah, dari keinginan pamer, bahkan dari ketakutan.
Bukan ketakutan tidak punya duit. Bukan ketakutan masa depan. Koruptor itu paling takut kalau dia tidak lagi dihormati orang. Karena selama jadi koruptor, wah, banyak sahabat merangkap penjilat. Banyak orang yang mengeluh-elukan, mengagung-agungkan. Ya. Saudara, itu yang ditakuti. Saudara. Nah, di Cirebon beberapa waktu yang lalu, saudara, ya, seorang kepala bea cukai memasuki pensiun. Apa yang dia takutkan, saudara? Apa yang dia rasakan nanti tetangga bakal mencibir dia? Oh, lebaran dari tahun ke tahun yang sudah, parcelnya banyak, saudara-saudara. Sekarang sesudah pensiun, mungkin nggak banyak lagi. Nggak ada yang memberi parcel-parcel seperti dulu. Jadi apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia pesan 100 parcel untuk ditujukan kepada dirinya sendiri, saudara-saudara. Gendeng toh? Ya. Kalau sudah pensiun, ya? Seorang koruptor menulis surat pada romonya di Jogja. Romo, dulu waktu menjadi koruptor, waktu saya itu rasanya sempit sekali. Teman-teman saya banyak. Saya butuh tanda tangan, itu cuma beberapa menit saja. Tapi hati saya gersang dan ketakutan. Tapi setelah saya tidak menjadi koruptor, saya sungguh menikmati hidup. Saya menikmati jaga malam bersama. Main dengan anak-anak tetangga. Bahkan menolong dan membantu tetangga. Saudara-saudara. Ya. Nah, biasa koruptor itu selalu memamer-mamerkan. Walaupun diberitakan, oh, sang artis tidak senang pamer. Tapi tetap loh saudara-saudara. Tetap. Ya. Menikahnya di Disneyland Jepang. Wah. Saudara. Tapi kemudian jadi sindiran. Ya. Menikah di Jepang. Ya. Makan malam di Perancis. Tidur di Australia, nyolong duit di Indonesia. Sakit. Wah, sekarang ini kadang-kala saya miris. Lomba jadi sultan, lomba digelari sultan. Seperti Raffi Ahmad, ya, Andri. Wah, yang kalau diusut, terkadang orang-orang kaya ini saudara, kesangkut money laundry lah, kesangkut ini, kesangkut itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu khotbah saya pagi ini, bahaya membesarkan diri. Tulis ing ben ora takon maneh yo. Bahaya membesarkan diri. Wah. Ya. Orang-orang kaya sekarang ini saudara, ya, punya jet pribadi. Setelah diusut ternyata sewa. Ya. Wah,
Tidak hanya membesarkan diri. Ya. Biasanya orang-orang yang kaya karena korupsi ini memboroskan hartanya, kelimpahannya, saudara-saudara. Ya. Seperti Yesus memperingatkan orang kaya yang bodoh, yang berkata, puas-puaskanlah jiwaku. Wah, puaskanlah. Opo karepmu, sak tukumu. Tapi, hei bodoh, jam 12 malam nanti, nyawamu. Saya mengambil contoh seorang raja di dalam kitab Esther. Esther, suara saya agak serak-serak dikit ya, saudara ya. Kitab Esther pasal 1 mulai ayat 1. Kita bertemu Raja Ahasweros ya. Pada zaman Ahasweros, dialah Ahasweros yang merajai 127 daerah. Mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasweros bersemayam di atas takhta kerajaannya, di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga, dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaannya, kemuliaan kerajaannya, dan keindahannya, kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genaplah hari-hari itu, maka raja mengadakan lagi ya, perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gawang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan
bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minuman anggur, bertitalah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tapi Ratu Wastu menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Amin. Ya. Ahasveros kalau dalam sejarah dunia umum disebut Xerxes, menguasai Babel sekaligus Mesir, saudara-saudara. Ia menundukkan 120 kerajaan. Dari catatan ini, saya menyebut yang pertama Ahasveros, raja yang gila kekuasaan, raja yang membesarkan dirinya sendiri dan kerajaannya. Ya. Raja-raja kecil ini di kala-kala tertentu berkumpul. Lalu raja menanyai, ketaatan membayar upeti, sampai menuding, mana kerajaan ini? Wakilnya. Mana raja ini? Di mana mereka? Lah ini yang ditiru oleh kitab Ayub. Ya. Kebiasaan ini. Ya. Untuk melihat sampai kemudian iblis datang sebagai prosekutor. Weh, aku lihat, ya Ayub. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan, tidakkah kau melihat hambaku Ayub? Itu diambil dari kebiasaan seperti ini. Ya. Nah, membesarkan diri, saudara-saudara. Ya. Pamer. Ya. By the way, tidak hanya di kalangan orang-orang kaya, saudara-saudara. Di pedalaman ada. Saya pernah ke pedalaman Papua, banyak sekali, saudara. Raja minyak kecil, raja tambang emas, bersaing, saudara-saudara. Ya, naik. Semua ingin menunjukkan kekuasaan. Pamer kekayaan itu nggak hanya di kalangan orang-orang kaya. Dulu saya masih kecil, di pelosok-pelosok keraksaan itu, saudara. Ada alas sumur, ada desa. Gimana pamernya, saudara-saudara? Zaman itu ukuran kekayaan apa, saudara? Ukuran kekayaannya, tak kasih tahu, gigi emas, saudara-saudara. Ya. Gigi emas. Ya. Jadi kalau ada tamu, ya,
seperti lebaran ini silaturahmi. Sengaja saudara-saudara lek guyu cek ombone ben ketok untune kabeh. Ya. Iki Mas. Ya. Serius saudara. Ya. Mas. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang paling memprihatinkan, gereja ikut-ikutan lomba membesarkan diri, kaya-kaya. Dulu orang membuka ladang misi, jelas saudara. Ladang misi dibuka di pedalaman Papua, Kalimantan. Ya. Karena rindu melihat jiwa-jiwa yang tercekam oleh okultisme, kuasa-kuasa gelap. Sekarang banyak gereja-gereja besar itu punya misi jauh-jauh untuk golek duit, untuk menampung uang, dan sekaligus untuk menunjukkan kebesaran, gengsi. Mosok gereja sak ini gede ini, enggak punya cabang. Sehingga saya ke Nusa Tenggara Barat, Timur, ada gereja-gereja yang di merger istilah mereka. Di bawah gereja di Jakarta. Ya. Ya, hanya. Oh, di pedalaman Sumatera, mahasiswa saya cerita kalau Natal, wah ibu-ibu tuh kayak toko emas jalan, saudara. Popok emas di tangan kiri, tangan kanan, ya. Sampai si kiri juga kerincing. Ya, bisa nyanyi lagi, jingle bell, ya. Wah, saudara. Ya. Aduh, membesarkan diri. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Lalu Yesus bilang, yang tinggi itu nanti direndahkan, jeblok direndahkan. Kayak kasus ini saja. Apa enggak malu, saudara? Ya. Wah, pakai rompi oranye ya. Istrinya yang tadinya dieluk-elukan, nggak ada musuhnya, sedikit sekali, saudara. Bahkan dijadikan panutan. Sekarang dipermalukan sampai titik nadir. Nah itu, saudara. Ya. Sementara kata Yesus, yang rendah itu ditinggikan. Nggak usah narget-narget. Nggak usah cari muka. Kerja saja. Sungguh-sungguh di ladang Tuhan. Warga. Lama-lama Tuhan angkat, saudara. Angkat. Saya masih ingat betul, saudara ya. Saya dulu pengerja di kota Tegal, ya. Karena ada dulu istilah KKN, ya, kuliah kerja nyata. Saya itu kebagian tugas-tugas yang justru saya benci, saudara. Ya. Apa tugasnya, saudara? Ya. Kalau malam melepaskan rantai anjing, saudara. Ya. Paginya ngerantai anjing, saudara. Saking jengkelnya tak tendang. Satu saja dicokot, saudara. Ya. Wah, jengkel. Yang kedua, nguras bak di atas sekali, saudara. Duh, lek keperucut tiba, ya Allah. Kalau jatuh, misalkan, ya, karena melayani, terus mengalami sesuatu seperti banyak teman-teman saya, ya, kecegur parit, kecegur subur, karena medannya sangat berat. Mulia sekali, saudara. Ya.
Tapi lek tiba karena ngosek bak di atas, saudara. Wah, lah, haisiu, saudara. Ya. Wah, saya masuk seminari. Kumpul-kumpul, ada pembagian. Tak kira pembagian anduk tah, pembagian odol tah, pembagian kerja bakti, saudara. Dian Setiawan. Bagian nguras WC yang di belakang, saudara-saudara. Yang pompanya susah sekali. Saya jalani dengan tekun. Lamat-lamat sering saya mendengar lagu, ya. Saya cuma ingat potongannya, ya. To San Francisco. Loh, kok saya sedikit terusik, ya. Satu saat nanti saya akan pergi ke San Francisco. Ya. Wih, betul, saudara. Hah? Setelah saya kira-kira tingkat 4 sampai tingkat 5, ya, mulai dibicarakan siapa yang akan diutus belajar ke Amerika mewakili gereja kami. Ini. Ya. Akhirnya Pendeta Mesak almarhum, salah satu pimpinan kami. Yohanes saja. Soalnya kalau jam kosong itu, saudara, saya dengan teman saya namanya Ferdinand itu main ini loh. Saya khotbah bahasa Inggris, dia yang nerjemahkan. Atau kebalikannya. Satu saat saya nggak ngerti kalau di pintu, Pak Mesak tuh ngintip sama begini. Ya, saya berlagak ya lah. Ya. Loh, dari ya itu, saudara. Ya. Cara Tuhan mengangkat orang itu ada saja, saudara. Yang jilat, yang cari muka, nggak kepilih. Saya kepilih bersama Pendeta Andreas Hani, Pendeta John Lucy, mendarat pertama itu di San Francisco, saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan membesar-besarkan diri. Sederhana aja. Yang kedua, saudara-saudara, sang baginda ini memiliki apa yang disebut megalomania. Sesuatu yang besar-besar untuk dipamerkan. Gila yang besar-besar, yang mewah-mewah. Ya. Dalam arti kecil, kalau ada ibu-ibu yang gila barang mewah. Ya. Dan barang mewah seringkali jadi ukuran, saudara-saudara. Ya. Parfumnya Channel 5. Ya. Kalau ibu-ibu di sini kan yang isi ulang itu kan, ya. Ya. Tasnya yang Louis Vuitton. Ya. Ibu-ibu punya kan, Cibaduyut punya kan? Ini biar bapak-bapak aman ya. Tuh kok kesing Cibaduyut baik. Atau Tanggulangin. Ya. Wah, saudara-saudara. Ya. Bayangkan, saudara. Pesta sekian hari. Pesta lagi. Untuk memamerkan. Itu raja-raja yang di bawah kekuasaan. Kan pasti mau memberikan souvenir macam-macam. Dipamerkan. Ya. Minuman berlimpah-limpah, saudara-saudara. Ya. Nah, ia memboros-boroskan kelimpahan itu. Apa yang terjadi, saudara?
Ratu Wasti pun tidak mau kalah, saudara. Ia pun mengadakan pesta. Banyak sekarang saudara orang kaya, pesta-pesta nggak jelas. Saudara. Anak-anaknya pesta, narkoba, pesta. Anak seorang kaya di Jawa Tengah, saudara. Sekolah di LA. Setelah dia lulus wisuda, bersama teman-temannya mengadakan pesta. Dia dapat undangan pesta. Wah, lumayan ini, gratis, lumayan. Wah, pesta, minum pesta. Nah, besoknya dia pulang. Di kamarnya ada kartu tulisannya, "Welcome to the AIDS Club." Coba saudara. Ya. Ternyata yang mengundang dia itu klubnya AIDS Club. Ya. Sedih kan, hancur masa depannya saudara. Karena pesta itu juga disertai free sex, hubungan bebas. Ya. Gila-gilaan. Anak orang kaya saudara. Tapi apa artinya? Hanya oleh sepotong kalimat, "Welcome to the AIDS Club." Ya. Wah, urusnya bukan main. Ya. Banyak juga saya mendengar suami-suami yang terpaksa korup, tidak jujur, nyatut. Ya. Karena tuntutan istrinya, saudara. Pak. Nah, saudara-saudara, megalomania tadi juga penyakit. Saudara. Ingin selalu pamer. Pamer. Ini pun tidak hanya di kalangan jet set orang kaya. Di kalangan warga gereja juga sering, saudara. Ya? Pamer. Ya. Saya kadang-kadang juga kagum sama ibu-ibu ya. Tante-tante itu titis ya. Tahu kalau gelangnya Sus Nancy itu imitasi, itu so ngerti. Saudara. Tahu kalau gaun yang dipakai Sus Mary itu, itu si KW. So ngerti. Saudara. Nah, karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, "Nggak usah bawain aku macam-macam, nggak usah. Aku ini, saya suka terjemahan yang lama, sudah biasa berpada-pada dengan apa yang ada, nggak usah." Ya, saya mengerti ada orang yang kalau ada tamu, apalagi kalau saya ke cabang gitu, saudara-saudara ya. Orang ingin menservis bahasa sekarang. Orang ingin memberikan yang terbaik ya. Sama Pak Pendeta, berikan yang terbaik. Ya. Apa yang dipunyai terbaik. Sampai ada PT Tonggo itu ditangkap, dibeli, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah. Tapi biasanya orang-orang seperti ini juga kejam, saudara-saudara. Kejam. Asperos itu sangat kejam peraturannya. Kalau dipanggil tidak datang, dibuang. Dicopot sebuah kebesarannya. Pasti itu terjadi pada Wasti. Tapi kalau tidak dipanggil datang, makanya Esther mengajak seluruh rakyat berdoa, karena dia mau muncul tanpa dipanggil, mati hukumannya. Dan orang-orang yang bermain dengan uang juga bermain dengan kekuasaan. Kekuasaan bisa dibeli. Termasuk di Republik kita ini, saudara-saudara. Ya. Wah. Orang-orang yang membesarkan diri cenderung memaksakan diri. Juga di gereja. Usulnya nggak dipenuhi. Karepnya tidak dipenuhi, Tuhan dijotake. Nah, kenapa saya katakan kejam? Kadang-kadang pakai ngancam. Gak nang gereja kuno ya rapopo, gereja liyane ya sik akeh.
Hati-hati saudara. Ya. Kalau Tuhan berkati kita, tetaplah sederhana saudara. Tetap sederhana. Nah, saya langsung yang kedua. Wasti. Kenapa Wasti tidak mau dipanggil, saudara-saudara? Kenapa? Wasti ini punya prinsip yang baik dan untuk prinsipnya itu ia rela mati, ia rela korban. Jadi sempat saya sejajarkan dengan Kain, ya. Kok Kain? Habil, ya. Darahnya. Yesus Kristus, apa itu? Saya ini bukan barang pameran. Apa keberatan Wasti, saudara? Ia dipamerkan seperti barang. Dan nanti waktu dipamerkan, orang memperlakukan dia seperti barang dengan tunjuk jarinya. Wih loh, pelipisnya asli kan? Nggak operasi plastik. Wih loh, itu loh. Persis seperti barang yang dipajang. Wasti ini ingin menuntut, saya ini istri, bukan barang pajangan. Saya ini istri, istrimu. Yang punya hak sebetulnya sama. Di rumah-rumah orang Kristen banyak kesenjangan suami istri, saudara-saudara. Saya sering berkunjung ke rumah ibu-ibu yang sederhana. Kadang-kadang repot. Apa? Itu loh Pak, suami saya itu kalau makan, lauknya minta 3 kali ganti. Coba saudara. Padahal pengangguran. Wah, di Solo, Jogja, itu yang nukang bangun istri. Suaminya cuma singsot ngetai manuk. Dan kalau pria itu tidak punya duit, justru neken istrinya. Tidak punya penghasilan untuk nutupi mindernya, justru neken istrinya. Saya sempat aktif di kelompok kerukunan beragama di Boyolali. Kelompok itu membuat penelitian ke ibu-ibu di pedalaman Boyolali itu. Hampir semua itu tertekan. Maaf, saudara. Ya. Hidup pernikahannya. Tapi tidak mau cerai, dipancing oleh teman-teman peneliti. Nggak mau. Ya. Bagusnya di situ. Suaminya itu kasar, KDRT. Memperlakukan istrinya di rumah, di ranjang, seperti barang. Maka berontaklah Wasti. Hei, saya ini bukan barang pajangan. Maka dia menolak untuk dipanggil, dan itu sesuatu yang sangat menggegarkan. Marah raja. Mainannya berontak. Istrinya dia mainan. Banyak loh suami yang gitu. Ngajak istrinya kondangan, bahkan rapat-rapat untuk memamerkan istrinya. Macau sing ayu untuk jadi kebanggaan. Ya. Kalau istrimu maca yang ayu, kau makan di restoran, dudukmu jangan jejeran. Orang lain yang menikmati pajangannya istrimu itu. Duduklah berhadap-hadapan, nikmatilah nikmatilah dandanannya istrimu, ya saudara-saudara. Ya, kok nggak guyu ya? Aku rada minder iki. Wah, saudara-saudara, ya. Berontaklah Wasti dan biasa. Raja tidak berkonsultasi, bertanya langsung pada Wasti. Banyak sebab kan saudara-saudara wanita itu tidak tampil. Banyak sebab, mungkin alasan kesehatan, datang tamu, wah dan lain-lain sebagainya. Tapi dia kumpulkan penasihat-penasihat. Hukumnya
dibuang. Kejam. Jadi urut-urutannya orang yang membesarkan diri, megalomania, kejam, tidak menghargai. Maka Yesus, saudara-saudara, berhadapan dengan perempuan berdosa yang sedang dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menunjukkan sikap pastoral yang sekarang jarang dipakai. Dia membungkuk. Inilah panggilan gereja. Gereja itu harus menjadi gereja yang membungkuk. Membungkuk itu open. Saya ingat pembantu saya dulu orang Madura. Kalau saya terluka, didudukkan di kursi, dia membungkuk untuk membersihkan luka-luka saya. Jadi gereja jangan mendongak. Sekarang banyak gereja yang mendongak. Membungkuk. Yesus membungkuk dan menghadapkan dirinya pada wanita itu. Maka dia coret-coret di tanah. Seolah-olah memanggil tanah-tanah dari seluruh dunia jagat yang dia ciptakan untuk melihat. Dan orang itu kalau membesarkan diri seperti orang Farisi, hidupnya cuma sampai dia mati, rest in peace, sampai di tanah doang. Tapi wanita yang kau hinakan, wanita yang kau anggap rusak ini. Weh, kamu kalah kelas. Hei orang Farisi, dia akan terus seperti penjahat di sebelah kanannya bersama dengan aku di Firdaus. Saudara yang kekasih, masih ada nggak suami-suami yang saudara-saudara memperlakukan istri, anak, atau sebaliknya istri yang dumai penghasilannya lebih besar. Dia pinter bikin semua. Saya kenal orang, saudara. Apa saja yang dia pegang jadi duit, saudara. Ya, apa saja. Hah? Kalau saat kami makan jagung bakar, ya, dia mulai nanya sama yang jualan jagung bakar. Ulai nengdi, bumbune apa? Sampai saya tarik. Kowe arep buka nang di mana? Bisnismu sudah banyak. Dari apa ya, gorden, macam-macam, ya, arisan, macam-macam. Nah, tetap hargai suamimu. Ya, banyak kasus-kasus impotensia, ya, karena saya orang pastoral juga. Bukan karena kurang jantan, diperlakukan nggak diuwongke. Saya pernah berhadapan dengan suami yang nangis. Kenapa dia kawin lagi? Kenapa dia suka jajan? Di rumah aku iki ora diwongke, Pak. Dari bangun tidur suaranya istri sudah menggelegar kayak mercon. Tuh. Ya. Hargai. Ya. Anak-anak kita akan bertumbuh. Oh, di Mazmur dikatakan anak-anak di sekeliling mejamu akan bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wasti juga adalah gambaran bagaimana wanita Kristen yang punya harkat, saudara-saudara. Ya. Gereja Tuhan juga digambarkan sebagai wanita kita sekalian ini, saudara-saudara. Ya. Nah, waktu Yesus memberikan perumpamaan 5 perawan yang bodoh dan 5 perawan yang pintar. Yesus mau mengatakan, ya, ada orang-orang yang sembrono. Ya, dia tidak pikirkan minyak, yang dia pikirkan mungkin menyambut pengantin apa saja. Gaunnya yang kudu mahal. Ya, kuteksnya yang ditangani oleh orang yang profesional. Semuanya. Tapi minyak yang berarti hubungan, minyak yang berarti relasi, minyak yang berarti kerekatan diabaikan. Yang justru dipilih oleh 5 perawan yang pintar. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.